setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemprov DKI Jakarta melalui penjabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono telah menyatakan berkomitmen terus mendukung program-program inklusi dan kesetaraan untuk seluruh warga. Jakarta harus menjadi rumah yang nyaman bagi semua. Komitmen tersebut juga telah diwujudkan melalui peraturan daerah tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hari ini layanan Jakarta On TV hadir spesial bersama dengan narasumber yang begitu dekat dengan teman-teman disabilitas. Dan beliau juga merupakan pengusaha sukses di Jakarta. Salah satu pendiri Kopi Sunyi, Mario P. Hasudungan Gultom. Halo Bang Mario, apa kabar? Halo Bang Aldi, kabar baik. Apa kabar juga Bang? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bang Mario. Bang Mario sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang? Ya sekarang lagi sibuk jalanin bisnis, yang namanya usaha ya, lagi kondisi kayak gini kan oke lah, harus terus ada buat bisnisnya, tapi sambil kuliah juga sekarang. Wah luar biasa, semangat terus Bang Mario, kuliah dan bisnisnya. Bang Mario, saya baru saja nih kemarin ke Kopi Sunyi. Ini pengalaman yang begitu menarik buat saya Bang Mario, karena bukan saja kopinya yang nikmat, tetapi saya juga mendapatkan pengalaman menarik lainnya, yakni di sana saya bertemu dengan teman-teman disabilitas. Karena para pekerjanya ini mayoritas merupakan teman-teman disabilitas ya Bang Mario ya? Iya. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum pemirsa, saya Mario Gultom selaku founder dan CEO dari Sunyi Coffee. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Bang Mario, Kopi Sunyi hadir sebagai solusi transformatif untuk memberikan kesetaraan kepada teman-teman disabilitas, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Lalu sebenarnya hal apa Bang Mario yang melatar belakangnya atau yang mendasari didirikannya Kopi Sunyi kala itu? Oke gini Bang, mungkin kalau kita bisa bicara nih tentang kemerdekaan di Indonesia nih Bang. Sebenarnya siapa sih yang merdeka? Ya kita semua merdeka. Saya yang punya indera yang lengkap merdeka. Bagaimana yang teman-teman disabilitas? Mereka tuh masih berjuang Bang, mereka tuh masih mencari nih kesetaraan, masih mencari inklusivitas. Kita tahu sendiri diskriminasi masih banyak, lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas masih sangat sedikit. Dan itu mereka masih berjuang dan mereka nggak boleh sendirian. Jadi Sunyi itu datang sebagai jawaban atas hal tersebut. Kita tuh ingin memberikan lapangan pekerjaan kepada teman-teman disabilitas sekaligus mengedukasi masyarakat. Mengedukasi apa? Mengedukasi tentang stigma-stigma nih. Ya banyak banget yang tahu nih stigma-stigma disabilitas kan mungkin tidak bisa bekerja, mungkin bahkan dianggap sebagai beban. Enggak. Sebenarnya disabilitas tuh punya kemampuan yang luar biasa, mereka hebat banget. Sekarang tinggal kitanya aja nih yang ikut berpartisipasi aktif dalam melawan stigma tersebut. Gitulah Sunyi Coffee. Menarik sekali Bang Mario, ternyata di balik pendirian usaha Kopi Sunyi terdapat suatu gerakan untuk merubah stigma terhadap teman-teman disabilitas. Luar biasa.
Lalu mengapa kata sunyi yang dipilih Bang Mario? Padahal ketika saya datang ke sana nih, saya melihat bahwa bukan hanya teman-teman disabilitas tunarungu atau teman tuli saja yang bekerja di sana, tetapi saya juga melihat teman-teman disabilitas lainnya Bang Mario. Oke, jadi gini Bang, ketika namanya sunyi, banyak yang bilang, jangan-jangan semua teman-teman tunarungu yang bekerja di situ ya. Enggak, jadi di sini ada teman-teman tunadaksa juga, kita kerja sama bareng mereka, ada teman-teman tunanetra bahkan. Nah, kenapa namanya sunyi? Sebenarnya lebih ke arah konsep yang dimana aku tuh pengen orang tuh hatinya sunyi. Sunyi dari perbedaan, sunyi dari kejahatan, sunyi dari arogansi. Jadi di sini kita bisa duduk bareng sama teman-teman disabilitas tanpa ada rasanya, waduh kita beda nih, enggak. Hati kita sunyi, tenang, dan damai. Itu konsepnya. Dan memang ketika bikin sunyi ini, kalau aku boleh cerita nih, 2016 Bang, aku bikin ya. 2016 itu idenya muncul, tapi karena aku baru lulus kuliah waktu itu ya, nggak ada modal, kemampuan nggak seberapa, ya aku coba cari-cari investor nih. Dan memang pada saat itu banyak yang menolak. Kenapa ya? Karena balik lagi mungkin kemampuan pitching aku belum seberapa. Mereka menolaknya ya bilangnya gini, emang Indonesia udah siap ya nerima disabilitas. Sampai akhirnya aku harus cari kerja sendiri di tahun 2019 bareng sama 5 orang temenku lagi sekampus. Kita punya hati yang sama, kita bangun Sunyi Coffee ini. Awalnya saya deg-degan banget Bang, karena terngiang-ngiang kata-kata yang seakan-akan emang Indonesia siap menerima disabilitas. Tapi hari pertama kita buka, saya yang ketakutan itu langsung dihajar sama masyarakat Jakarta waktu itu. Customer bahagia, customer benar-benar ngobrol sama teman-teman disabilitas, mereka bangga, mereka ngebantu ngepromote, mereka bahkan mulai mengikuti gerakan yang apa yang saya buat ini. Dan ternyata masyarakat Indonesia, dan waktu itu kita bicara Jakarta, kita semua punya hati Bang. Kadang-kadang emang pintunya ketutup aja, tinggal kita ketok pintu hatinya. Lalu apa nih Bang Mario yang dipersiapkan ketika mendirikan Kopi Sunyi kala itu? Nah, persiapan banyak sih. Yang pertama, saya tuh harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia disabilitas. Kenapa? Karena di sini kita bicara empati ya, bukan simpati. Ya, empati bukan simpati. Jadi empati itu kita masuk ke sepatu mereka, merasakan langsung. Dan saya harus belajar bahasa isyarat, huruf braille, budaya-budaya disabilitas. Baru saya samperin nih komunitasnya. Dari situ kita melakukan rekrutmen, dan rekrutmen itu ternyata ya kita harus kasih aksesibilitas ya. Nggak boleh rekrutmen misalnya di lantai 2, kenapa? Nanti ada yang kursi roda gimana? Nggak ada lift. Rekrutmennya harus ada juru bahasa isyarat. Oke, kita semua kasih aksesibilitas. Sampai akhirnya kita udah rekrut, persiapan nih semua, alat-alat, tempat kita kecil waktu itu. Dan akhirnya kita bisa buka di tahun 2019 bulan April. Tapi yang serunya adalah saya itu kan meng-hire teman-teman disabilitas yang sebenarnya mereka belum punya pengalaman. Oh iya dong, soalnya kalau saya minta pengalaman sama aja saya diskriminasi lagi, kasih tembok. Di sana ketika saya nge-training mereka tuh gak mau pulang. Alasannya adalah, jangan suruh saya pulang Bang. Tuhan sudah kasih saya pekerjaan, saya gak mau pulang, saya mau kerja. Wah langsung aku tuh yang mungkin waktu itu aku pulang kantor dan lagi ngeluh ya, kerja, habis itu aku nggak ngeluh lagi sejak itu. Aku harus belajar dari semangat mereka. Semakin menarik ya pemirsa. Bang Mario, ini ketika saya dan pemirsa mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bang Mario, tentunya membangkitkan semangat kita semua untuk mewujudkan pembangunan inklusif di Indonesia. Setuju ya pemirsa? Lalu apa nih Bang Mario tantangan yang dihadapi ketika mendirikan atau menjalankan usaha kedai kopi sunyi? Dan bagaimana Bang Mario dan teman-teman menaklukkan berbagai tantangan tersebut? Aduh, kalau bicara tantangan banyak banget sih Bang. Banyak banget, dan ya mungkin hal-hal yang aku temuin adalah yang pertama tantangannya adalah bagaimana caranya saya melakukan training dan memberikan lapangan pekerjaan untuk teman disabilitas. Kenapa? Dunia ini udah dirancang untuk kita nih yang indera lengkap. Kalau barista saya hanya memiliki satu tangan, sedangkan harus mengoperasikan mesin kopi yang dibuat untuk 2 tangan, gimana caranya? Saya kan nggak mungkin memaksa mereka, maka dari itu kita yang harus beradaptasi Bang. Mesin kopi saya rancang sedemikian rupa supaya bisa dioperasikan dengan 1 tangan. Saya bikin metode baru supaya bisa dibuat dengan 1 tangan. Kalau teman-teman tuli, mereka mau nonton videonya saya kasih subtitle. Kalau teman-teman tunanetra ada pelatihan via video, saya kasih audio dibanding visual. Jadi kita berikan akses, termasuk meja bar diluaskan supaya kursi roda bisa lewat. Mungkin orang akan bicara, aduh repot banget. Enggak repot. Itu tuh tanggung jawab kita sebagai perusahaan sebenarnya. Karena kita sebagai perusahaan kan sebenarnya punya triple bottom line ya. People, profit, planet.
Tapi yang sekarang kan adanya gini bang, 3C, cuan, cuan, cuan. Nah itu udah nggak boleh dong. Kita jangan lupa tanggung jawab kita sebagai pengusaha adalah people, profit, dan planet. Tantangannya memang mungkin sulit, tapi tidak masalah. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah lebih ke arah ketakutan saya sih. Saya takut masyarakat nggak bisa menerima. Tapi ternyata masyarakat tuh open-minded banget, dan mereka malah mendukung konsep ini. Mungkin tantangan berikutnya adalah gimana caranya supaya masyarakat mau belajar bahasa isyarat. Ya, kita tentunya dengan bikin kelas-kelas, kita bikin ada kegiatan-kegiatan yang dimana customer bisa belajar isyarat dan lain-lain. Kita kembali setelah yang satu ini. Pada suatu hari, Kancil dan Kera berjalan melewati lahan Pak Tani. Ayo Kancil, kita ambil mentimun dan pisang. Ayo Kera, tapi kita minta izin dulu ya. Loh, kita curi saja. Jangan Kera, berdasarkan pengalamanku, mencuri akan mendatangkan masalah. Kalau gitu, kamu saja yang memintakan izin untukku. Kancil pun menolak, meminta Kera untuk mengurus izin sendiri. Setelah Kancil mendapatkan izin dari Pak Tani, Kera pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Follow Instagram @layananjakarta. Bang Marius, bagaimana cerita menarik di lapangan ketika menjalankan usaha Kopi Sunyi? Tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran, Bang Mario. Silakan. Ya, pengalaman menarik ya? Ya, pengalaman menarik sih banyak ya, yang dimana saya itu seneng banget Bang, karena pernah waktu itu ada barista saya, selesai shift, dia izin. Bang, aku mau izin ya, kemana? Mau nonton. Lah, nonton sama siapa? Kamu punya pacar? Enggak, itu customer ngajak nonton. Itu rasanya gimana ya Bang ya, kayak aku ngeliatnya seneng karena akhirnya kita bisa ngebuat hal yang kayak gini nih. Tiba-tiba pas selesai shift, Bang aku nunggu di depan ya, ngapain? Itu customer mau main push rank bareng Mobile Legends. Ini loh, ini yang sebenarnya aku cari. Dan benar-benar masyarakat tuh emang punya hati sih, dan mereka semua pengen temenan sama disabilitas. Ya, kami bersyukur bisa buat sebuah jembatan itu. Cerita sedih ya, aduh banyak. Cuma mungkin keceritaan yang paling berat untuk kita ya, buat Kopi Sunyi. Jadi di 2019 kita berdiri, tiba-tiba gak nyampe 1 tahun muncullah sebuah pandemi kan Bang. Itu pandemi bikin saya stres Bang. Kenapa? Karena memang di saat kita lagi growing ya, kalau kita bicara bisnis growing kan harusnya growing dulu, mature baru decline kan. Enggak, ini kita growing decline. Gak ada mature-nya. Kenapa? Karena ada pandemi. Yang dimana sales kita turun 90% Bang. Sales kita yang tadinya mungkin sehari bisa jualan ratusan gelas, saya sehari itu cuma 2-3 gelas. Di situ bener-bener pergumulan Bang, karena saya harus memberikan gaji untuk karyawan dan saya gak mungkin melakukan pemecatan. Kita sudah memberi harapan ke mereka, PHK, enggak, bukan solusi. Jadi saya terpaksa yang harus ngutang kemana-mana, ya kita ngambil kredit, ya namanya pengusaha ya, standar lah untuk kita ngambil kredit. Dan jujur waktu itu mungkin sudah dinyatakan kita sebagai perusahaan yang down. Dan waktu itu anak-anak bener-bener ngebantuin saya, ayo Mas Mario semangat, semangat, semangat. Bahkan mereka sampai beliin saya, udah Mas Mario nabung aja, nih saya masakin makanan gitu. Aduh saya terharu banget kan, seharusnya saya yang nolong kamu, kok kamu nolong saya gitu. Terus dia bilang gak apa-apa, kita sama-sama berjuang ya, kita disabilitas non-disabilitas sama-sama bangun bareng. Sampai suatu hari saya belajar lah, oke kita gak boleh terpuruk, sekarang eranya digital, saya belajar digital. Saya ketemu sama teman-teman saya yang ahli digital, ada yang influencer, ada yang ahli sosial media. Mereka langsung bilang, tenang aja Mario, kita bantu. Kita dan seluruh customer lain bantu. Tiba-tiba, seluruh customer loyal kita yang pernah datang, nggak tahu gimana caranya mereka nge-upload video-video waktu mereka main di sini. Dan itu kita FYP, kita viral, dan kerugian saya 3 bulan ketutup dalam waktu seminggu berkat customer-customer yang luar biasa. Jadi ya, memang waktu itu mungkin terpuruk karena saya juga waktu itu mentalnya down, tapi ketika saya belajar digital, belajar komunikasi, belajar networking, dan tentunya menjaga hubungan baik dengan customer, ini yang terjadi. Kita bangkit kembali. Baik, lalu bagaimana Bang Mario konkretnya
cara mengedukasi masyarakat atau mengedukasi konsumen yang non-disabilitas ketika harus berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas yang menjadi pekerja di Kopi Sunyi tersebut, Bang Mario? Oke Bang Aldi, jadi kalau misalnya di Sunyi ini, ya tentunya kita punya segmentasi dan target kan, tapi kan siapapun yang datang tentu kita edukasi dong. Di sini wajib banget seluruh masyarakat memesan dengan bahasa isyarat. Kalau nggak bisa gimana? Diajarin di kasir. Kalau misalnya pengen belajar lebih dalam gimana? Nggak apa-apa, nanti barista akan duduk bareng sama customer. Kalau misalnya masih bingung, no problem. Kita semua punya HP, kita buka HP kita, buka aja notes or message, nanti kita ketik, saya mau pesan apa, terus nanti akan dibaca oleh barista kita, habis itu nanti akan diinput pesanannya. Jadi di sini ya kita mengajak masyarakat untuk bisa beradaptasi ya mendunia disabilitas. Soalnya kan biasanya kebalik Bang Aldi. Yang dimana biasanya disabilitas beradaptasi sama dunia kita nih. Mereka harus bisa survive di dunia non-disabilitas. Sekarang kita yang survive di dunia disabilitas. Setuju Bang Mario. Bang Mario, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih kepada Bang Mario, namun nampaknya kita harus jeda lebih dahulu, boleh ya? Siap. Kita kembali setelah yang satu ini. Mau berkas permohonan perizinan kamu dijemput langsung di rumah atau kantor? Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Jangan sampai masalah menghantuimu. Urus izinmu sekarang juga. Diajibin aja. Diajibin aja. Follow Instagram @layananjakarta. Bang Mario, saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Bang Mario di segmen ini Bang. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana Bang Mario melihat penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta saat ini, khususnya terkait dengan perizinan dan non-perizinan? Silakan Bang Mario. Oke, jadi intinya mungkin it's quick and simple ya, yang dimana semuanya serba cepat. Kita tuh diberikan ya tinggal diisi-isi aja. Habis itu kalau bingung ya kita tinggal tanya di call center. Dari call center itu ngebantu banget, dan memang ya kalau saya kan banyak banget pertanyaannya karena saya nggak ngerti yang gituan, dan memang kalau bicara bisnis saya ngerti bisnis, tapi kalau bicara legal kan banyak masalah kan. Itu saya dibantu, dijawabin semua sampai saya bisa isi, dan akhirnya saya serahkan kembali, dan itu nggak pakai lama. Quick banget, simple, cepet, jadi buat pengusaha kayak saya sangat terbantu. Terima kasih Bang Mario. Apresiasi diberikan kepada Bang Mario dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Iya. Bang Mario, apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bang Mario, khususnya terkait dengan pengembangan usaha dari kedai Kopi Sunyi? Oke Bang Aldi, jadi yang namanya perusahaan kan harus ada scalability ya. Saat ini kita mulai dari F&B, aku pengen berkembang nih F&B-nya untuk dimasukin ke retail. Jadi ke depan kita punya produk-produk biji kopi yang mungkin akan diretailkan. Berikutnya kita juga akan fokus nih yang dimana UMKM disabilitas kan banyak ya di seluruh Indonesia ya. Jadi saya kumpulin karya seni mereka, produk-produk mereka, lalu saya jualkan, kita bikin namanya Pasar Sunyi nih.
start from offline, nanti mungkin saya bisa bikin online-nya. Dan ke depan apalagi, ya pasti pengen nambah cabang lagi ya, karena kan Sunyi nggak bisa cuma satu, saya pengennya di kota-kota lain juga, jadi kesempatannya itu menyebar ya, gak cuma di satu kota doang, tapi banyak kota. Dan ya harapan ini sih sebenarnya masih jauh ya dari realisasinya, tapi ya step by step lah, semoga bisa tercapai. Baik, Bang Mario, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Mario sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, agar terus memberikan ruang dan menghadirkan inovasi guna mewujudkan percepatan pembangunan inklusif di Indonesia. Silakan Bang Mario. Pesannya, jadi coba kita balik ke paling dasar deh, manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Tapi kadang-kadang ya di kondisi kayak gini, kita jadi makhluk cuan. Kita cari uang, gak fokus sama fungsi kita sebagai manusia. Kita capek, kita stres di jalan, sampai kita lupa semua. Sadar gak sih, kapan terakhir chat ibu kita? Kapan terakhir bilang, halo bapak ganteng banget hari ini, halo ibu cantik banget hari ini. Kapan? Kita kadang-kadang sudah lupa menjadi manusia. Jadi ayolah kita kembali menjadi manusia. Di apapun pekerjaan dan kehidupan kalian, kita bisa tetap menjadi manusia. Dan harapannya adalah manusia ini akan membawa kemanusiaan. Sehingga kita bisa menolong sesama manusia. Dan ya, semoga banyak sunyi-sunyi lain sehingga masyarakat disabilitas bisa mulai masuk ke dunia yang inklusif di Indonesia. Bang Mario, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih, sehat dan semangat selalu juga. Dan untuk pemirsa, mari bersama wujudkan pembangunan inklusif melalui solusi transformatif. Terus hadirkan inovasi untuk dunia yang dapat diakses dan adil. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I, oh, how do I live without you? There'd be no sun in my sky, there would be no love in my life, there'd be no world left for me. And I, oh baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you ever leave, well baby, you would take away everything real in my life. And
follow Instagram @layananjakarta.